Listrik yang kita konsumsi atau gunakan sehari-hari untuk menyalakan lampu ataupun alat elektronik lainnya merupakan listrik arus bolak-balik. Nah, jadi listrik yang dihasilkan dari PLN adalah listrik arus bolak-balik, yang dikenal juga dengan istilah AC, yaitu alternating current. Nah, untuk sumber tegangan AC itu disimbolkan seperti ini, ada gambar gelombang ya. Nah, kenapa bergambar gelombang di sini? Ya, karena tegangan yang dihasilkan oleh listrik arus bolak-balik itu grafiknya berupa gelombang sinus, yaitu nilainya itu berubah-ubah tiap waktunya. Nah, sehingga di sini puncak gelombang ini berarti adalah nilai maksimum. Nah, tegangan maksimumnya plus minus ini berarti yang di atas nilainya plus, bawah negatif. Oke, maka disebut listrik arus bolak-balik. Nah, karena grafiknya ini adalah grafik gelombang sinus, maka tadi nilainya berubah tiap waktu, maka di sini nilai tegangannya juga dituliskan dalam bentuk persamaan gelombang. V, Vm sin omega T, dan I-nya kuat arus juga Im sin omega T. Ya, sama-sama dalam bentuk persamaan gelombang. Nah, Vm di sini adalah tegangan maksimum. Nah, sedangkan Im di sini berarti kuat arus maksimum. Nah, di sini ada omega itu adalah kecepatan sudut. T di sini adalah waktu ya. Nah, kalau waktunya kita ganti-ganti, maka nilai sin-nya akan berganti, V-nya juga akan berubah. Nah, apabila pada listrik arus bolak-balik ini kita pasang alat ukur, apakah itu amperemeter untuk mengukur nilai kuat arus yang dihasilkan, ataupun alat ukur voltmeter untuk mengukur tegangan pada rangkaian tersebut, maka hasil yang terbaca atau terukur dari alat ukur ini bukanlah nilai maksimumnya. Jadi yang terukur, yang terbaca itu bukan nilai kuat arus maksimumnya ataupun bukan nilai tegangan maksimumnya. Nah, jadi yang terukur adalah di sini melainkan nilai efektifnya. Nah, jika kita mengukur tegangannya, maka itu berarti adalah tegangan efektifnya. Jika kita mengukur nilai kuat arusnya, maka itu adalah nilai kuat arus efektifnya. Nah, kuat arus efektif di sini jika kita hitung persamaannya itu adalah Im per akar 2-nya. Jadi nilai efektif itu adalah nilai maksimum per akar 2-nya. Ini kalau kita gunakan persamaan matematisnya. Oke? Nah, bagaimana jika kita ingin mengukur secara langsung nilai maksimumnya? Nah, ada alatnya, yaitu yang dinamakan dengan osiloskop. Jadi alatnya itu adalah osiloskop. Nah, di sini kita tampilkan tampilan layar ketika menggunakan osiloskop. Nah, jadi di sini dalam bentuk gelombang sinus. Nah, di sini ada kotak-kotaknya. Kotak-kotak di sini fungsinya itu untuk menentukan nilainya. Nah, untuk yang bagian vertikal ini untuk menentukan nilai voltnya apabila kita mengukur tegangannya. Sedangkan bagian horizontal di sini untuk melihat waktu ya, waktu. Nah, di sini maka kita dapat melihat berapa kotak nilai tegangan maksimumnya. Oke, apabila kita menggunakan per kotaknya itu adalah 2 volt, istilahnya itu 2 volt per div ya, maka apabila tinggi puncak gelombangnya 3 kotak, berarti ya tinggal kita kalikan. Tadi 2 volt per div, berarti kalau 3 kotak di sini berarti adalah 6 volt nilai dari tegangan maksimumnya. Jadi di sini kita langsung mendapatkan nilai maksimumnya ya apabila kita menggunakan osiloskop. Nah, tetapi untuk yang bagian kotak-kotak horizontal di sini ini ada fungsinya. Jadi waktu, artinya kita bisa menghitung frekuensi ya, frekuensi ataupun periodenya, ya kan? Nah, satu gelombang itu berapa kotak? Nah, itu berarti kita bisa menghitung ya N per T atau T per N-nya, frekuensi dan periode. Oke? Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah hasil dari tampilan osiloskop. Di sini pengaturan tombolnya itu adalah 4 volt per div. Oke, berarti ini untuk yang vertikalnya ya. Dan tombol shift time-nya itu 10 milisekund per div. Nah, ingat div ini mewakili kotaknya ya. Berarti setiap kotaknya itu 4 volt untuk yang arah vertikal ya. Dan untuk yang horizontalnya itu per kotak itu adalah 10 milisekund. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah nilai tegangan efektif dan frekuensinya. Nah, karena ini osiloskop, berarti yang akan kita dapatkan itu adalah nilai maksimumnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi
Nilai maksimumnya dapat dari mana? Nah, dari tinggi puncak gelombangnya. Ini berarti patokannya ini adalah ini ya. Ini adalah acuannya. Oke. Maka ini adalah nilai puncaknya. Berapa kotak di sini? Ya, di sini adalah terdiri dari 3 kotak. Berarti di sini kalau 4 volt per div, maka di sini karena ada 3 kotak, maka kita kalikan 4 dikali 3 berarti 12 volt. Nah, berarti kita dapatkan nilai tegangan maksimumnya adalah 12 volt. Nah, jika tegangan maksimum 12 volt, bagaimana dengan nilai tegangan efektifnya? Nah, dengan efektif kita masukkan ke dalam ya formulanya, yaitu V efektif, nilai efektif itu adalah nilai maksimum per akar 2-nya. Nah, berarti di sini berapa? Maka kita tuliskan saja di sini 12 per akar 2. Nah, seperti ini kita rasionalkan, kalikan akar 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 12 akar 2 per 2. Oke, akar 2 kali akar 2 jadi 2, jadi 6 akar 2. Nah, ini untuk nilai tegangan efektifnya. Nah, frekuensi kita bisa hitung untuk yang horizontalnya di sini. Di sini terdiri dari satu gelombang ya. Kalau kita gunakan gambar satu gelombang di sini, maka di sini berarti satu buah gelombang. Kemudian waktu yang diperlukan, ini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. Kalau per kotaknya 10 milisekon, berarti 8 kotak adalah 80 milisekon ya. Langsung aja ya, milisekon ya. Nah, 80 milisekon itu berarti kalau milisekon kita konversikan ke sekon berarti 80 per 1000 ya, atau 8 kali 10 pangkat min 2 sekon. Nah, frekuensi bagaimana persamaannya? Frekuensi itu adalah F sama dengan N per T ya. Kalau T per N itu adalah periode. Berarti N per T 1 per 8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti adalah 10 pangkat 2 per 8. Atau 100 bagi 8 berapa? Iya, 100 bagi 8 berarti 12,5 Hz. Nah, dapat jawabannya. Berarti tadi jawabannya adalah tegangan efektif 6 akar 2 dan frekuensinya 12,5. 12,5 nih ya. So, jawabannya adalah yang B. Berikutnya di sini Alba mengukur tegangan bolak-balik menggunakan voltmeter. Jarum voltmeter menunjukkan angka 100 volt. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengukuran Alba. Nah, perlu kita perhatikan di sini alat ukur yang digunakan adalah voltmeter. Nah, voltmeter menunjukkan angka 100 volt. Berarti 100 volt di sini adalah nilai tegangan efektifnya. Jadi yang terukur di sini adalah nilai tegangan efektifnya sebesar 100 volt karena dia menggunakan alat ukur voltmeter. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita ingin mengetahui nilai maksimumnya, ya bisa kita dapatkan dengan formulanya, yaitu kita hitung di sini V efektif adalah V maksimum per akar 2-nya. Dengan kata lain di sini berarti kita bisa hitung V maksimum adalah nilai V efektifnya dikalikan akar 2. Berarti nilai maksimumnya itu adalah 100 volt akar 2. Nah, atau 100 akar 2 volt ya maksudnya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya berarti tegangan maksimum dari yang diukur si Alba di sini adalah 100 akar 2 volt dan yang terbaca di voltmeter tadi adalah tegangan efektifnya. Oke.